Halo anak-anak teacher, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian siapkan dulu bukunya ya, dengarkan penjelasan teacher mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang keempat, bernapas atau respirasi. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, ekskresi. Yang ketujuh, reproduksi. Dan yang kedelapan, beradaptasi. Kita dengarkan penjelasan yang pertama. Bergerak. Semua makhluk hidup akan bergerak. Bergeraknya makhluk hidup manusia dan hewan, yaitu digunakan untuk berpindah tempat. Alat gerak pada manusia dan hewan berupa kaki untuk berjalan atau berlari, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang. Pada tumbuhan, pergerakan hanya dilakukan pada sebagian tubuhnya, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Yang kedua, memerlukan makanan. Makanan dan air adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan air berfungsi untuk zat pelarut dalam tubuh. Nah, untuk tumbuhan hijau menyusun makanannya sendiri dari air H2O dan karbon dioksida CO2 dengan proses fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof karena dapat menciptakan makanannya sendiri. Sedangkan manusia dan hewan disebut sebagai makhluk hidup heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan hidupnya. Karena adanya rangsangan seperti cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk peka terhadap rangsangan. Contohnya, mata digunakan peka terhadap cahaya, hidung peka terhadap bau, dan lain-lainnya. Tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah putri malu, yang jika disentuh akan langsung menutup seluruh daunnya. Yang keempat, respirasi atau pernapasan. Respirasi atau pernapasan merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di organ pernapasan makhluk hidup. Manusia tentunya bernapas dengan paru-paru. Hewan air umumnya bernapas dengan insang, tapi ada juga hewan air yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya paus. Tumbuhan biasanya bernapas dengan stomata dan lentisel. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada daun, sedangkan lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di batang tumbuhan. Selanjutnya yang kelima adalah tumbuh. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sifatnya irreversibel, artinya tidak dapat balik. Maksudnya itu ketika manusia tumbuh dari bayi menjadi anak-anak dan remaja, tidak ada tubuh manusia yang bisa mengecil lagi seperti bayi. Ketika dia sudah dewasa, dia tidak akan berubah kecil atau menyusut seperti ukuran bayi. Itulah yang dimaksud dengan irreversible. Yang keenam, ekskresi atau pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Nah, contohnya ketika manusia bergerak atau berolahraga akan mengeluarkan keringat. Pada manusia dan hewan, jika udara terlalu ekstrim atau dingin, makhluk hidup akan lebih sering buang air kecil atau mengeluarkan urin. Ekskresi lainnya contohnya BAB ya. Yang ketujuh, reproduksi. Reproduksi merupakan proses berkembang biak. Berkembang biak artinya dari satu individu berkembang menjadi banyak individu. Ada dua jenis perkembangbiakan. Yang pertama secara kawin disebut generatif atau seksual, sedangkan yang kedua secara tak kawin atau disebut vegetatif dan aseksual. Manusia berkembang dengan cara generatif, sedangkan hewan dan tumbuhan ada yang secara generatif atau vegetatif. Yang kedelapan terakhir, beradaptasi.
Proses adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, unta menyimpan lemak sebagai cadang makanan di punuknya, atau bunglon yang mengubah warna pada tempat atau lingkungan yang dia pijak. Oke, sampai sini penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian paham ya.